Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tanda-tanda kiamat makin mendekat, sebagian besar sudah terjadi. Namun, manusia makin lalai terhadap peristiwa maha dahsyat ini. Dan manusia terancam dengan kemunculan makhluk aneh, Ya'juj wa Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga menjadi pengingat bagi kita semua. Hasanah pagi ini kembali melanjutkan serial Kiamat. Sebelum kiamat besar terjadi, peristiwa dahsyat yang disebut kiamat kecil menjadi teror bagi umat manusia. Ditambah lagi dengan kemunculan makhluk aneh, Ya'juj wa Ma'juj. Mungkin kita tak sadar, berbagai kiamat kecil ini sudah terjadi, bahkan sebagian besar tengah terjadi di tengah-tengah kita. Inilah isyarat akhir zaman. Suatu saat Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril yang berwujud seorang Arab Baduy. Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku, kapan terjadi kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Inilah rahasia Allah Azza wa Jalla. Namun Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Muhammad tentang berbagai pertanda bahwa kiamat makin dekat. Para ulama mendefinisikan berbagai pertanda itu sebagai kiamat kecil. Sebelum alam semesta ini hancur lebur, yang disebut kiamat besar, diawali berbagai bencana dan huru-hara. Peradaban besar yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan senjatanya, kelak akan lenyap, diduga karena habisnya sumber daya alam. Dan manusia dirasuki ambisi berkuasa hingga saling bertempur. Manusia akan kembali bertempur di atas kuda, menggunakan pedang, tombak, tameng, dan zirah. Kekejaman manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Perang untuk mempertahankan ambisi politik dan merebut kekuasaan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, "Apa itu haraj ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Haraj itu pembunuhan. Pembunuhan." Manusia tak lagi bernilai, dibunuh dan dibantai dengan kejam. Sejarah kelam Perang Dunia ke-1 telah membuktikan perang yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 telah merenggut nyawa lebih dari 20 juta jiwa. Fasisme, ideologi yang membakar nafsu perang, belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut, yang dimulai tahun 1939 hingga 1945. Korban jiwa makin banyak bergelimpangan. Diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa tewas dalam perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Perang yang awalnya berkobar di Eropa menyebar ke berbagai negara. Jerman yang didukung negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Jepang melawan pasukan sekutu yang dimotori Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang dunia baru berakhir setelah Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Jepang pun takluk kepada pasukan sekutu setelah bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah tragedi yang merenggut ratusan ribu jiwa. Namun setelah Perang Dunia berakhir,
berbagai konflik dunia masih membara. Perang menjadi bukti nafsu dan keserakahan manusia yang tak pernah habis. Yang memilukan lagi, agresi dan pembantaian umat Islam ikut menandai sejarah kelam umat manusia, seperti yang terjadi di Bosnia, Chechnya, dan Afghanistan. Penjajahan Israel terhadap Palestina ikut menambah daftar kejahatan manusia dalam sejarah dunia. Inilah sesungguhnya kiamat kecil, seperti disyaratkan oleh Rasulullah. Selain perang, berbagai isyarat lainnya menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan saat ini. Imro'atus Sibyan atau kekuasaan di tangan anak-anak sepertinya sudah lumrah kita lihat. Orang tua tak lagi berwibawa di depan anak-anaknya, malah mereka banyak diperintah dan dikendalikan oleh anak-anaknya. Seolah-olah anak adalah tuannya, sedangkan orang tua hamba sahayanya. Isyarat ini pernah disabdakan oleh Rasulullah. Pada akhir zaman, seorang ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Kemerosotan moral menjadi ciri-ciri akhir zaman. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyak perzinahan, dan banyaknya orang yang minum khamr, sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Kaum hedonis, pecinta kesenangan hidup duniawi sudah merajai dunia. Identitas masyarakat modern bisa dilihat dari penampilan dan prestisenya. Mereka memuja seks dan gaya hidup yang glamor, mulai dari pakaian, mobil, hingga rumah. Manusia modern dirasuki nafsu untuk berlomba-lomba mendirikan bangunan tertinggi dan termegah di dunia. Karena inilah kebanggaan dan bukti sebuah prestasi duniawi. Sayangnya, masjid, rumah Allah yang mestinya dihiasi dengan ritual ibadah, justru yang dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, di antara tanda kiamat suatu saat nanti, umat Islam akan saling membanggakan dalam keindahan masjid. Bahkan yang lebih memilukan, Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa di mana orang-orang kaya akan pergi haji untuk bertamasya, orang kaya untuk kepentingan bisnis, orang bijak untuk pamer, dan orang miskin untuk mengemis. Nauzubillah min zalik. Sudahkah fenomena ini terjadi? Lantas, bagaimana dengan demografi penduduk bumi? Apakah bumi sudah dihuni lebih banyak oleh wanita? Berdasarkan hasil riset World Factbook yang dirilis oleh Lembaga Intelijen Amerika Serikat CIA, harapan hidup wanita lebih baik dari laki-laki. Di Amerika Serikat, rata-rata pria berumur 75 tahun, sedangkan perempuan 80 tahun. Di Cina, pria berumur hingga 81 tahun, sedangkan wanita berumur hingga 88 tahun. Tak jauh berbeda, di Jepang pun wanita berusia lebih lama, rata-rata 86 tahun, sedangkan pria rata-rata 78 tahun. Secara genetika, wanita ternyata lebih tahan penyakit daripada laki-laki, karena kromosomnya XX yang dimiliki wanita mampu melakukan kopi dan perbaikan cepat jika ada kromosomnya yang rusak. Berbeda dengan laki-laki, yang kromosomnya XY. Tak mengherankan jika jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Inilah fakta yang mungkin bisa dikaitkan dengan isyarat Nabi Muhammad. Pada akhir zaman, pada 50 wanita terdapat satu laki-laki. Cobaan terberat bagi manusia pada akhir zaman adalah harta. Rasulullah bersabda, kelak akan tiba suatu zaman, manusia tidak lagi peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, akan datang suatu masa, manusia akan terbiasa makan riba. Dan orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Isyarat inilah yang terjadi saat ini. Kehidupan kita seolah-olah tidak bisa terbebas dari jeratan bank yang penuh dengan riba. Berbagai urusan selalu berhubungan dengan bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan lihatlah, bagaimana negara-negara di dunia ketiga dikendalikan oleh negeri adidaya melalui Bank Dunia yang memberi pinjaman berbunga tinggi. Jeratan hutang yang akhirnya membuat kita tak berdaya. Semuanya menjadi pertanda yang sudah terpampang di hadapan kita.